Oke. Udah kerekam? Oke, baik. Karena sedikit pengantar dari Padanar mengenai Israel, dan di sini kita langsung saja masuk ke pakarnya yang akan membahas lebih lanjut mengenai isi kita pada malam hari ini. Oke, langsung saja saya serahkan kepada Pak Rizky Prawira. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, teman-teman dosen yang sempat hadir, mahasiswa dan seluruh hadirin yang menyempatkan untuk datang ke acara diskusi kita hari ini. Ketika saya diajak untuk menjadi salah satu pembicara di tema terkait penolakan Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20, sebenarnya saya sangat senang ya, karena di satu sisi saya juga penggemar berat sepak bola, dan di satu sisi saya juga ya tipis-tipis lah pengamat politik global ya, tipis-tipis aja. Jadi mungkin bisa saya kombinasikan sedikit apa yang saya tahu terkait hal ini, semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Nah, Pak Danar sendiri, meskipun Pak Danar ini bukan penggemar bola, tapi beliau juga pengamat HI, dan beliau itu suka keributan ya, senang keributan. Jadi yang ribut-ribut kayak begini cocok mungkin untuk dibahas sama Pak Danar gitu kan. Jadi sudah cocok juga mengajak Pak Danar, karena beliau suka yang ada konflik-konflik begitu, dia suka. Senang kekerasan, senang keributan ya. Oke. Barangkali kita akan masuk dulu ke perdebatan utama ya. Penolakan Israel dalam perhelatan Piala Dunia U20 yang kita tahu sangat santer belakang ini, yang membawa konsekuensi pada dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, sebelumnya kita melanjutkan pembahasan Pak Danar tadi ya, kita bahas dulu soal FIFA ya teman-teman semua. Kita bahas dulu soal FIFA. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Danar, FIFA itu organisasi yang sangat powerful. Nah, ini saya setuju, karena memang segala regulasi dan manajemen terkait sepak bola dunia itu dibawahi oleh FIFA. Dan sejarahnya panjang, bagaimana mereka ketika didirikan pada 1904, bayangkan 1904 didirikan, kemudian menjadi organisasi yang super power dalam mengelola sepak bola dunia gitu. Nah, kenapa FIFA ini selalu bermasalah? Kenapa sepak bola di dunia selalu bermasalah dan berpolemik? Kalian tahu PBB ya, teman-teman HI tahu PBB ya? International itu dikategorikan apa? International Governmental Organization, organisasi antar pemerintah. Jadi yang dibawahi oleh PBB adalah pemerintah negara-negara di dunia, member states yang memang pemerintah resminya yang merupakan membernya gitu. Ada 193 negara anggota PBB. Nah, sedangkan FIFA, apa yang dibawahi FIFA? FIFA tidak membawahi pemerintah. Ini masalahnya. Jadi agak problematis apakah FIFA masuk ke IGO atau tidak, karena FIFA tidak membawahi pemerintah. Siapa yang dibawahi oleh FIFA, teman-teman? Siapa yang dibawahi oleh FIFA? Asosiasi federasi sepak bola yang ada di seluruh dunia, baik di tingkat nasional maupun regional gitu. Kayak di Indonesia itu anggota FIFA itu adalah PSSI. Kalau di Argentina anggota FIFA adalah AFA gitu. Kalau di Italia FIGC dan segala macam. Jadi yang dia bawahi itu bukan pemerintah. Jadi sangat terbuka kemungkinan untuk ada clash atau persinggungan antara interest dari pemerintah sama interest yang kepentingan dari FIFA yang terejawantahkan ke federasi-federasi nasional sepak bola di tiap negara-negara anggota FIFA ini. Jadi di situ saja sudah agak rancu ya posisi FIFA ini. Nah, kembali lagi dengan posisinya yang powerful, federasi atau asosiasi-asosiasi sepak bola di seluruh dunia ini mau tidak mau harus mengikuti, atau istilahnya apapun aturan atau yang dicetak oleh FIFA, otomatis mereka harus mengikuti, termasuk penentuan host Piala Dunia, pembatalan host Piala Dunia, regulasi sepak bola, turnamen, pembuatan turnamen dan segala macam, turnamen baru, bahkan nanti akan diregulasi lagi format Piala Dunia dengan format yang baru. Itu semua dari wewenang FIFA untuk melakukan itu, dan federasi-federasi hanya bisa mengikuti saja seperti ya. Nah, kita masuk ke masalah yang kedua. Tadi posisi FIFA yang begitu powerful ya, yang dia mewadahi federasi.
yang seolah menimbulkan kesan bahwa sepak bola itu tidak boleh terlalu banyak diintervensi oleh pemerintah. Seolah kesannya begitu ya, karena dari FIFA langsung ke federasi. Jadi itu istilahnya manajemen sifatnya teknikal, sangat teknikal dan pemerintah tidak boleh terlalu banyak bercampur gitu ya. Kompetisi-kompetisinya dijalankan secara rutin dengan sebagaimana mestinya tanpa ada unsur-unsur politis yang terlalu kuat di situ. Karena FIFA yang mewadahi langsung turnamen-turnamen, mewadahi langsung federasi-federasi ini. Nah seperti itu. Sehingga muncullah jargon-jargon yang belakangan ini sering diangkat atau digaungkan gitu. Dan dari lama jargon ini sudah digaungkan juga gitu ya. Bahwa jangan mencampur adukan antara politik dan olahraga, atau dalam konteks ini jangan mencampur adukan antara politik dan sepak bola gitu ya. Jargon ini muncul ini karena itu. Nah menurut saya pribadi ya, dan banyak juga yang punya pendapat yang sama, hal itu menurut saya hampir mustahil untuk memisahkan secara penuh politik dengan sepak bola. Itu mustahil, hampir mustahil. Karena politik adalah fondasi dasar semua unsur atau aktivitas kenegaraan itu dilakukan gitu. Itu kita mesti paham dulu. Politik itu adalah fondasinya gitu. Bicara politik, bicara negara. Bicara negara, bicara segala apa yang ada di dalamnya tanpa terkecuali, baik itu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, apa dan segala macam, regulasi, undang-undang, bahkan ke olahraga dan sepak bola gitu. Dan tadi Pak Dano juga sudah menyinggung bagaimana keterkaitan erat antara politik dan sepak bola tadi ya, bahwa itu tidak sama sekali tidak bisa terpisahkan gitu. Kita bisa saja, oh ini ada turnamen bola yang berjalan secara rutin tiap tahunnya gitu ya. Misalkan, ini tidak ada campur tangan politisi di situ misalkan kita lihat. Ini netral kok dari politik. Jangan salah, turnamen yang bisa berlangsung setiap tahun tanpa adanya permasalahan, tanpa adanya problematika, itu terjadi karena situasi politik yang memungkinkan itu terjadi gitu. Sesuatu politik yang stabil di suatu negara misalkan yang memungkinkan untuk turnamen atau kompetisi itu dijalankan dengan baik. Itu dasarnya dulu. Belum lagi sepak bola sebagai medium. Sepak bola ini segala unsurnya, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, semua dipengaruhi dan mempengaruhi politik itu. Baik dia sebagai medium propaganda, baik dia sebagai media diplomasi ya, kayak yang dilakukan beberapa negara yang mungkin saat ini yang dulunya kita kenal bukan negara tradisi sepak bola, kemudian dia mengembangkan sepak bolanya untuk mendapat pengaruh di dunia internasional, kayak negara-negara Timur Tengah, kemudian istilahnya negara-negara kayak China gitu ya, sudah mulai jor-joran dia memperkuat sepak bolanya untuk mendapat pengaruh di tingkatan global, menandakan bahwa sepak bola tidak bisa terpisahkan dari politik. Kemudian bagaimana sepak bola itu bisa digunakan sebagai alat perlawanan ya? Sebagai alat media propaganda, media untuk melakukan gerakan sosial, itu juga tidak bisa dipungkiri. Sudah banyak kasus-kasus yang kalau teman-teman mencari tahu, baik itu di jurnal informasi maupun data-data yang ada di internet, itu sepak bola yang digunakan bukan hanya sebagai media olahraga, tapi bagaimana itu untuk membawa pesan gitu ya. Contohnya mungkin kalau kita bicara konteks ini hanya satu contoh lain, konteks gender misalkan ya. Kan sepak bola sangat kental dengan warna maskulinnya ya, karena lebih banyak dominan yang muncul adalah sepak bola pria gitu. Tapi belakangan sepak bola wanita juga cukup berkembang pesat ya, khususnya di mungkin negara-negara kayak Amerika Serikat dan segala macam. Nah yang dibawa bukan hanya perempuan di olahraga, tapi juga isu-isu lain kayak equality with regards to the paycheck misalkan ya, kesetaraan dalam bagaimana atlet-atlet perempuan ini bisa dibayar dengan layak misalkan ya. Ada hal yang ingin dicoba dibawa, pesan yang ingin dibawa melalui keterlibatan perempuan dari sepak bola dan pengembangan sepak bola di perempuan. Itu salah satu contohnya. Dari banyak contoh lain yang tidak bisa menandakan betapa tidak terpisahkannya sepak bola dengan politik. Kemudian kita masuk ke isu kali ini, isu penolakan Israel. Soalnya jangan campur adukan
sepak bola dengan politik apa dan segala macam. Nah, terus bagaimana negara apa yang kemudian harus merelakan keikutsertaannya di Piala Dunia 2018? Negara apa itu? Rusia. Kenapa mereka harus digagalkan keikutsertaannya di Piala Dunia 2018? Karena dia dianggap melakukan pelanggaran apa kejahatan perang atau pelanggaran HAM dengan melakukan invasi ke Ukraina, sehingga dia digagalkan untuk tidak boleh berpartisipasi di Piala Dunia. Kalau kembali ke premis awal tadi bahwa politik tidak ada hubungannya dengan sepak bola, tidak perlu dong Rusia diganggu posisinya. Nyatanya itu dilakukan, dan siapa yang melakukan itu? Ya FIFA sendiri. Dengan mungkin negara-negara anggota atau federasi negara anggota FIFA yang mungkin punya bargaining atau pengaruh di organisasi tersebut, sehingga punya kapasitas lebih dalam pengambilan keputusan ya di tingkat FIFA gitu. Rusia lah di exclude lah Rusia, dan Rusia juga bukan hanya kali ini saja mendapatkan punishment gitu. Di 2014 ketika dia menganeksasi Crimea, mereka juga mendapatkan punishment dari FIFA. Teman-teman bisa membaca juga terkait hal itu. Nah, kemudian ketika Indonesia menyuarakan apa istilahnya political stance-nya ya terhadap Israel, kemudian kita tidak boleh berpolitik tiba-tiba, kan itu agak-agak rancu di situ. Itu saja sih perspektif atau argumentasi yang saya challenge dari jargon tidak boleh memisahkan politik dan sepak bola, karena itu sama sekali tidak terpisahkan, dan FIFA sendiri, orang-orang di sepak bola sendiri yang menerapkan itu, betapa berkaitan eratnya politik dengan sepak bola. Nah, akhirnya Indonesia gagal lah menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, apakah itu sah gitu ya? Kita tidak bicara fair atau tidak fairnya ya, itu perdebatan lagi. Tapi apakah itu sah? Ya sah-sah saja ya, karena FIFA kayak Pak Danar bilang tadi, hard truth-nya memang FIFA yang punya power sekarang dalam menentukan kebijakan terkait hal tersebut. Jadi otomatis kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk saat ini ketika status host kita sebagai Piala Dunia itu dicabut gitu. Itu adalah konsekuensi natural yang harus didapatkan Indonesia dari sikap politiknya untuk tidak menginginkan Israel untuk ikut serta dalam ambil bagian dalam Piala Dunia U20 yang akan dihelat di Indonesia. Jadi itu konsekuensi natural. Bicara soal fair tidak fair kita berdebat pasti ya. Tapi itu konsekuensi natural dengan adanya posisi FIFA sekarang yang sangat powerful, dinamika konstelasi politik global ya, kita secara nature ya harus menerima hal tersebut. Kembali lagi ke sesi tadi, kalau soal politik dan sepak bola tidak bisa sangkut pautkan, nah status tuan rumah Piala Dunia ini Indonesia dapatkan juga pasti melalui proses politik itu awalnya gitu. Jadi kembali lagi itu tidak bisa dipisahkan gitu. Walaupun akhirnya itu kita kalah dan kita istilahnya tidak bisa mempertahankan status itu gitu. Kembali lagi kita bicara power politics, kita bicara siapa negara-negara yang kuat di situ, siapa pihak-pihak yang punya louder voice ya, suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan di tubuh FIFA, yang membuat apa yang terjadi di Rusia dan apa yang terjadi kepada Indonesia itu terkesan seperti double standar ya, terkesan seperti standar ganda gitu. Kok Rusia boleh diperlakukan begini, kok ketika Indonesia menyuarakan hal tersebut itu berbeda treatmentnya, justru Indonesia yang diserang gitu. Itu double standar itu terjadi tentu karena dinamika power politics, di mana ada pihak-pihak yang punya louder voice di dalam FIFA ya. Tentunya kita lihat Israel siapa yang bisa membackup dia dalam hal tersebut ya, itu tidak bisa terpisahkan. Kembali lagi politik gitu, politik lagi dan segala macam. Nah, terakhir mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi, bagaimana pandangan yang bisa saya sampaikan terkait sikap Indonesia ya dalam menolak Israel. Ini yang mungkin ranah perdebatannya di situ ya. Apakah harus ditolak atau tidak Israel untuk datang ke Piala Dunia di Indonesia gitu. Karena tadi ada yang bilang bahwa ini konsekuensinya mimpi-mimpi anak bangsa yang terenggut karena hal tersebut ya gitu ya.
Dari beberapa wawancara, pernyataan resmi yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah ya, perwakilan partai merah itu ya, yang punya apa ya, kita bilang power paling besar dalam merepresentasikan persepsi pemerintah gitu ya. Beberapa figurnya sudah memberikan pernyataan ya. Beberapa figurnya sudah memberikan pernyataan bahwa memang Indonesia secara konsisten itu mengecam pendudukan Israel di Palestina dari dulu. Mengecam hal tersebut itu amanat undang-undang, gitu ya, itu amanat undang-undang dan mereka mencoba untuk konsisten dengan political stance-nya, dengan standing point politiknya dan kebijakan luar negerinya. Jadi keputusan penolakan Israel itu adalah upaya Indonesia untuk mencoba konsisten dengan arah orientasi politik luar negerinya untuk menolak segala bentuk penjajahan. Dalam hal ini ya Israel lah salah satu aktor yang melakukan penjajahan tersebut gitu. Dan kalau kita lihat secara fakta di lapangan juga ya, kalau dari sisi kita bicara sepak bola ya, ada banyak berita-berita bahwa memang Israel itu kalau mau melaksanakan pertandingan-pertandingan bola ya, itu dia bisa dengan bebas masuk ke wilayah Palestina, mengadakan turnamen sepak bola, mengadakan pertandingan-pertandingan bola di sana, di mana di sini seolah tidak berespek atau tidak menghargai posisi federasi atau asosiasi sepak bola si Palestina ini gitu. Jadi di situ ada apa ya, ini apa istilahnya, trespassing ya, trespassing kedaulatan, overlap kedaulatan asosiasi dari Palestina untuk bisa mengelola sepak bolanya sendiri, karena ya pada akhirnya Israel juga bikin kompetisi bola di wilayah Palestina gitu. Jadi bukan hanya soal politik dalam hal bentuk power dalam hal militer, perang apa segala macam. Bicara sepak bola juga penjajahan itu ada yang melibatkan Israel dan Palestina gitu. Dan itu yang coba disuarakan oleh Indonesia dalam hal ini. Nah, terlepas ya terakhir, terlepas apa motif Indonesia kan? Banyak juga yang teman-teman pasti mempertanyakan motif Indonesia apa. Karena kita lihat yang banyak mengeluarkan pernyataan adalah perwakilan dari Partai Merah itu, misalkan. Jadi motifnya kayak gimana sih? Apakah ada motif politik tertentu atau segala macam? Apakah ada kepentingan tertentu dari sikap ini dan segala macam? Yang saya bisa katakan adalah terlepas dari apakah ada atau tidak motif di belakangnya, di belakang keputusan ini yang mungkin ada sangkut pautnya dengan kepentingan oligarki, misalkan kepentingan orang-orang yang punya kekuasaan di sana, gitu ya. Terlepas dari apakah ada tidaknya itu ya. Tapi argumen yang mereka bangun soal konsistensi dari orientasi kebijakan luar negeri menurut saya masih konsisten. Argumennya itu koheren menurut saya secara common sense, secara akal sehat. Jadi di situ saja yang saya bisa bilang. Terlepas motifnya apa, alasan yang dia sampaikan di berbagai kesempatan di publik itu menurut saya masih inline, masih common sense, masih masuk ke akal sehat. Kita masih bisa menerima alasan bahwa ini adalah alasan kuat di balik penolakan ini. Nah, kembali ke terakhir ya, ke anak-anak bangsa yang kehilangan kesempatannya ya. Ya itu kita sayangkan juga gitu ya. Tapi itu adalah konsekuensi natural dari sikap politik Indonesia. We have to choose. Kita mau orientasi politik kita yang berubah atau kita mau akomodasi keinginan anak-anak bangsa ini untuk bermain bola gitu. Kita bicara high politik, bicara low politik, bicara impact, bicara konsekuensi, itu semua kalkulasi gitu ya. Kalkulasi. Yang mana yang kalkulasi ininya bisa, kalau bagi saya sih, kalau kita merubah arah orientasi politik luar negeri kita, itu konsekuensinya bisa jauh lebih besar di depannya. Karena kita tidak menjadi konsisten lagi di jalur polugri yang kita bangun selama ini. Dan kita tidak tahu impactnya bagaimana terkait respon negara-negara lain kepada negara kita ke depannya. Jika kita berubah haluan dari sisi orientasi politik luar negeri tadi. Untuk anak-anak bangsa semoga tetap semangat, terus berjuang bisa masuk Piala Dunia tanpa harus melalui jalur tuan rumah ya. Seperti itu saja yang kita bisa harapkan. Semoga tetap semangat dan tidak bersedih. Mungkin begitu saja, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.